Al-Fatihah. Sekarang bab ke-32. Kemarin pembahasan apa, Mbak? Sekarang tawadu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain. Al-babu utawi iki iku bab. Al-babu utawi iki iku bab. Asani kang nomor loro. Asani kang nomor loro. Asani yang nomor 2. Wassalatuna lan 30. Wassalatuna lan 30. Wassalatuna dan 30. Fi fadilati tawadu'i en dalam nerangake fadilae tawadu. Jadi khabar-khabarnya al-babu. Iku fi fadilati tawadu'i en dalam nerangake keutamaane tawadu. Ialah menjelaskan keutamaannya tawadu. Sebelum ke hadis Nabi, ada yang tahu tawadu itu apa, Mbak? Tawadu. Apa itu tawadu? Hah? Tawadu itu rendah. Rendah hati apa rendah diri? Apa bedanya rendah hati sama rendah diri? Mana perbedaannya? Gimana kalau rendah diri contohnya? Kalau insecure itu apa? Rendah diri, insecure itu. Insecure itu rendah diri, kayak tidak yakin akan dirinya sendiri, itu insecure atau rendah diri. Tapi kalau rendah hati itu seperti pilihan. Rendah hati itu kita bukan merendahkan kita, bukan. Jadi ada tujuannya, kita merendahkan diri kita agar tidak sombong, gitu loh. Tapi kalau rendah diri itu kan kayak insecure. Tidak ada tujuan sombong, tapi macam kita nggak yakin dengan diri kita sendiri. Ya kan? Itu kalau rendah diri. Tapi kalau rendah hati, kita merendahkan diri kita tujuannya agar tidak sombong. Jadi kita harus memandang orang lain itu lebih baik dari kita. Jangan sampai memandang diri kita lebih baik dari orang lain. Ya meskipun nyatanya seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu ya. Orang itu punya kebaikan seperti apa yang mungkin itu lebih baik dari kita gitu. Meskipun sejelek-jeleknya orang, senakal-nakalnya orang, seburuk-buruknya orang, itu pasti ada sisi baiknya. Pasti. Ya. Allah itu kan menciptakan baik dan buruk. Sama, orang juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Punya kebaikan dan keburukan. Ada nggak orang yang selalu baik? Tidak. Pasti ada masanya dia buruk. Pasti ada masanya dia buruk. Jadi tawadhu itu adalah menganggap orang lain itu lebih baik dari kita, gitu loh. Atau kita tidak meninggikan diri kita agar kita tidak sombong. Soalnya tawadhu itu lawan katanya adalah sombong. Jadi kalau kita mengatakan diri kita lebih baik dari orang lain, maka itu artinya sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sinten an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rupane kaul man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong. Man barang siapa. Iku tawadoa, tawadu atau andap asor. Tau rendah hati sapa man. Iku tawadoa tawadu sapa man. Tawadoa ialah tawadu siapa man lillahi maring Allah. Lillahi maring Allah. Rafa'a mongko ngangkat sinten Allah. Rafa'a mongko ngangkat sinten Allahu ing man. Oh, failnya anu ya, terakhir. Rafa'a mongko ngangkat hu ing man sinten Allahu Allah. Rafa'a mangka mengangkat derajatnya si man siapa Allahu Allah. Waman lan sapane uwong, waman utawi sapane uwong, barang siapa takabbaro. Iku takabbaro takabbur atau sombong. Sapa man wada'a mongko ngrendahno. Wada'a mongko ngrendahno hu ing man, maka merendahkan hu kepada man sinten Allahu Allah. Jadi hadis Nabi mengatakan barang siapa yang tawaduk kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, jadi kalau misalkan tawaduk, Allah mengangkat derajatnya. Tapi kalau misalkan takabbaro, kalau dia itu sombong, maka wado'a. Allah akan merendahkan derajatnya. Jadi apapun saya sudah bilang berkali-kali kalau misalkan kita melakukan apapun itu harus diniatkan karena Allah. Waqala lan dawuh. Waqala lan dawuh sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane kaul ma min adamin. Ma min adamin ora ana utawi saking anak Adam. Mamin adamin ora ana utawi saking anak Adam. Maksudnya itu tidak ada manusia illa wa fi ra'sihi iku illa wa fi ra'sihi kejaba ada wahnya memang. Illa wa fi ra'sihi kejaba ing dalem sirahe Adami. Illa wa fi ra'sihi kejaba ing dalem sirahe Adami. Silsilatani utawi rantai. Silsilatani utawi rantai loro. Ngerti tahu rantai? Rantai. Rantai kan bahasa Jawanya. Adapun dua rantai. Silsilatun rupane siji rantai. Fis samai ing dalem langit. Fis samai ing dalem langit. Fis samai di langit as-sabiati kang kaping 7. As-sabiati kang kaping 7 yang nomor 7. Wasil silaton lan rantai kang siji meneh. Wasil silatun dan rantai yang satunya fil ardi ing dalem bumi. Fil ardi ing dalem bumi as-sabiati kang kaping 7. As-sabiati yang nomor 7. Fa idza tawadhu'a mongko ing dalem nalikane tawadhu sapa man. Fa idza tawadhu'a ing dalem nalikane tawadhu sapa man, rafa'a mongko ngangkat. Rafa'a maka mengangkat hu ing man sinten Allahu Allah. Siapa Allahu Allah bisil silati kelawan rantai.
Bisilsilati dengan rantai ilas samai maring langit, ilas samai ke langit asabiati kang nomor 7, asabiati yang nomor 7. Wa idza tajabbara lan ing dalam nalikane sombong, boleh sombong. Wa idza tajabbara lan ing dalam nalikane sombong sapa man, ketika sombong sapa man wadha mongko ngerendahno hu ing man, wadha maka merendahkan hu kepada man sinten Allahu Allah, bisilsilati kelawan rantai, bisilsilati dengan rantai ilal ardi maring bumi, asabiati kang nomor itu, asabiati yang nomor 7. Jadi ini istilah ya, Mbak. Tadi kan di awal kan dijelaskan kalau misalkan orang yang tawadu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah, dan orang yang sombong itu akan direndahkan derajatnya oleh Allah gitu ya. Ini semisal jadi ada istilah di kepalanya manusia itu ada 2 rantai. Ada rantai yang satu itu menuju ke langit ke-7. Langit sing lapisane ono 7 ya. Sing non dhuwur dhewe. Terus ada yang satunya itu menuju ke bumi yang nomor 7. Bumi paling ngisor dhewe gitu. Bumi paling bawah sendiri. Jadi kalau misalkan dia itu tawadu, maka diangkat derajatnya ke langit ke-7. Kalau misalkan dia itu sombong, maka dia akan ditarik menuju ke bumi yang paling bawah. Seperti itu. Istilahnya seperti itu. Diangkat derajatnya. Jadi banyak mungkin ya Mbak cerita-cerita, entah itu Nabi dan Rasul, entah itu tetangga kita sendiri, ke sekitar kita, kalau misalkan orang yang sombong itu pasti ada balasannya gitu loh. Ya kan? Orang yang sombong, dia menyombongkan kekayaannya, pasti nanti roda itu akan berputar gitu kan. Dia akan mengalami kekurangan yang sama dengan orang yang dia sombongi gitu. Kalau misalkan tidak sombong atas kekayaan, misalkan sombong atas ibadah, ya bakal ya meskipun dia ibadah serajin apapun, kalau dia sombong, dinilai apa enggak ibadahnya? Terus berarti sia-sia kan? Kayak gitu. Benar-benar rendah banget kalau orang yang sombong. Tapi kalau orang yang tawadu, itu benar-benar diangkat sama Allah. Kenapa kok benar-benar diangkat? Karena memang tawadu itu sulit, Mbak. Apalagi kita manusia yang diberi nafsu, ya kan? Yang diberi nafsu, apa-apa itu kayak nafsu itu pasti kita utamakan gitu kan ya. Kalau misalkan mungkin kita nggak mengenal Allah, mungkin dia nafsu nomor siji, nafsu menjadi Tuhan kita ya kan. Saya kalau saya nanti belajarnya rajin, mangan-mangan, rodok sumpek titik, belanja, nafsu kan ndak itu? Bukan Ustazah, itu reward ngono. Reward tapi lah bendino. Ya kan? Setiap hari gue sumpek, misalkan setiap hari stres. Apalagi misalkan yang di program kitab atau program tahfidz ya kan? Setiap hari harus dituntut untuk hafalan. Ya kan ya? Terus habis itu sumpek, stres. Kalau stres, rewardnya adalah makan. Makan terus, ya kan? Apalagi misalkan, reward saya adalah beli tas misalkan. Beli tas terus. Ya kan? Jadi boleh reward tapi ya sekali-kali, jangan berkali-kali. Soalnya kalau misalkan kita bilang stres, terus kita kasih reward atau penyemangat, gitu loh. Stres itu sampai sampean meninggal, stres terus. Iya kan? Kalau sampean fokus ke stresnya sampean sendiri, ya berarti stres terus. Gitu kan? Kapan kita nggak punya masalah? Ya ketika sampean sudah meninggal. Iya kan? Setiap orang punya masalah, setiap tingkatan samian punya masalah, setiap derajat samian punya masalah. Pasti. Diam-diam sama nggak ngapain pasti punya masalah. Ya kan? Apalagi bersosial. Pasti tambah banyak masalah.
Jadi jangan reward, jangan dibuat untuk menanggulangi stres ya. Ada kalau benar ya, kalau di sini kan dianggap kalau misalkan dia itu tidak tawaduk maka dia takabur. Dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Ghazali itu disebutkan kalau misalkan dia tidak merendah dia menganggap dirinya itu lebih baik dari orang lain, maka itu adalah sifat sombong. Terus ada tips juga dari Imam Ghazali, gimana caranya kita itu agar merasa tidak lebih baik dari orang lain gitu. Yang pertama, tidak merasa lebih baik dari anak kecil. Ya kan, pasti kan? Kita pasti meremehkan anak kecil ya kan? Uripe sedisi anakku gitu. Ibadahnya paling suwi aku, ya kan? Terus sama orang tua. Jangan sampai melebihkan, jangan sampai merasa lebih baik dari orang tua. Ya. Misalkan orang tuanya sampean tidak pesantren, tapi sampean pesantren. Sampean lebih tahu agama, lebih dalam dibandingkan orang tua sampean. Tidak boleh seperti itu. Ya tetap itu orang tua sampean. Terus orang yang bodoh. Misalkan yang orang yang bodoh ya, orang yang mungkin kemampuannya di bawah sampean. Itu jangan diremehkan juga. Jangan merasa lebih baik. Terus orang yang kafir. Ya kan? Nonis lah kan, sekarang nggak ada kan, kata-kata kafir nggak ada sekarang, adanya nonis. Kepada orang yang nonis, jangan sampai merasa lebih baik. Yang kepada anak kecil, caranya gimana? Anak kecil itu tidak ada hukum taklif, dia belum mukallaf, ya kan? Mukallaf itu kan orang yang balik dan berakal, ya kan? Kalau hukum taklif, kira-kira kesalahannya dihitung atau enggak? Enggak. Lebih baik enggak daripada samian? Senakal apapun anak kecil, kalau dibandingkan nakalnya samian, dosanya entokan sapa? Kalau samian dosanya ditanggung sendiri. Kalau anak kecil masih ditanggung orang tuanya, ya kan? Lebih baik anak kecil apa samian? Yes. Orang tua. Orang tua, kalau tadi kan saya bilang, samian sama anak kecil ibadahnya lebih lama samian. Ya kan? Hidupnya lebih lama samian. Samian mau merendahkan orang tua samian. Orang tua samian hidupnya lebih lama. Ibadahnya lebih dhisik dibandingkan samian. Iya kan? Sodakoh sama dolong lahir, orang tua sampean sodakoh. Sampean belum sodakoh, ya kan? Jadi nggak boleh merasa lebih baik dari orang tua. Meskipun misalkan orang tuanya bukan pesantren. Loh, orang tua sampean itu sudah bagus memasukkan sampean ke pesantren, wes bagus. Punya ide memasukkan anaknya ke pesantren itu sudah bagus. Kita masih nggak tahu, Mbak, ketika kita menjadi orang tua nanti, apakah punya pemikiran seperti itu? Gitu. Berarti kan seperti itu kan, orang tua merasa kurang untuk mengajari anaknya gitu kan. Ingin anaknya lebih baik daripada mereka, ya kan? Makanya dimasukkan ke pesantren. Tapi kalau misalkan nanti ketika naudzubillah ya, ketika kita sudah menjadi orang tua, terus kita tidak merasa bahwa diri kita itu lebih rendah dari orang lain, maksudnya itu kita menganggap diri kita itu lebih baik, akhirnya nggak percaya ke pesantren, kita ajari sendiri, terus ternyata salah lah, kayak apa? Gitu kan? Terus yang ketiga, dengan orang yang bodoh. Jangan sampai merasa lebih baik dari orang yang bodoh. Kenapa? Orang yang bodoh itu Mbak melakukan kesalahan dalam keadaan bodoh. Ya kan? Dalam keadaan dia bodoh. Tapi kalau samian kan pinter kan? Kan dalam sing goblok, ya kan? Gak ada yang bodoh di sini, ya kan? Iya kan? Gak ada yang bodoh kan? Pasti nanti sama melakukan segala sesuatu itu dalam sadar, keadaan sadar, ya kan? Tapi kalau orang yang bodoh itu nggak sadar, ya jenenge bodoh, ya kan? Melakukan kesalahan. Kalau orang yang bodoh melakukan kesalahan, dia juga tidak terhitung. Sama seperti orang yang tidak tahu hukum. Melakukan keharuman, tapi dia tidak tahu bahwa itu hukumnya haram. Benar-benar nggak tahu ya, benar-benar nggak tahu. Bukan memalingkan bahwa dia itu bahwa hal itu haram, enggak, tapi benar-benar nggak tahu apakah itu dianggap dosa. Tidak,
kalau sampean tahu kan, yang mana yang haram, yang mana yang halal. Terus ke orang yang kafir atau orang yang nonis, jangan merasa lebih baik. Bukan berarti orang yang nonis itu lebih banyak sedekahnya dibandingkan orang yang Islam. Ya kan? Banyak yang seperti itu kan, orang nonis soge ya kan, apalagi orang Chinese ya kan. Orang Chinese itu kan hidup adalah uang ya kan. Setiap langkahnya pasti mencari uang ya kan. Terus ada yang suka berbagi juga. Kalau misalkan dibandingkan dengan orang Islam, ya ada orang Islam yang tidak mampu ya kan, dibandingkan orang yang Chinese. Itu jangan sampai kita merasa lebih baik. Tapi bukan hal seperti itu. Lebih banyak sedekahnya dibandingkan kita, bukan seperti itu. Tapi kita nggak tahu suatu saat nanti si nonis ini akan masuk Islam. Atau di akhir hayatnya dia nanti dia membawa agama Islam. Kalau ada orang kafir masuk Islam, itu kan bagaikan lembaran yang putih bersih. Masih belum ada coretannya. Sedangkan kita sudah bercoret-coret. Ya kan? Jadi jangan sampai merasa lebih baik. Itu tips dari Imam Al-Ghazali. Mungkin bisa diterapkan. Waqalan dawuh Waqalan dawuh sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane kaul idza ra'aitum ing dalem nalikane weruh sapa sira kabeh. Idza ra'aitum ing dalem nalikane weruh sinten sira kabeh, sapa sira kabeh, ketika mengetahui kalian semua al-mutawadi'ina ing pira-pira wong tawadhu kang tawadhu. Al-mutawadi'ina ing pira-pira wong kang tawadhu. Al-mutawadi'ina kepada beberapa orang yang tawadhu, fatawadhu mongko tawadhu sira kabeh. Fatawadhu mongko tawadhu sira kabeh. Maka tawadhulah kalian semua lahum maring mutawadi'in. Lahum maring mutawadi'in. Wa idza ra'aitum an ing dalem nalikane weruh sira kabeh, ketika tahu kalian semua al-mutakabbirina ing pira-pira wong kang sombong. Al-mutakabbirina ing pira-pira wong kang sombong. Fatakabbaru mongko sombong sira kabeh. Fatakabbaru mongko sombong sira kabeh. Maka sombonglah kalian semua alaihim ing atase mutakabbirin. Nah, jadi ini ada perintah, Mbak. Kalau misalkan sampean itu melihat orang yang tawadhu, maka kalian harus tawadhu kepada orang itu. Kalau misalkan sampean melihat ada orang yang sombong, maka balaslah dengan sombong. Jadi sombong dibalas dengan sombong, tawadhu dibalas dengan tawadhu. Tawadhu kalau di pesantren mungkin kan seperti gimana akhlak kita kepada orang yang lebih tua, gimana akhlak kita kepada guru, pengasuh, ya kan? Berarti kalau misalkan pengasuh itu, Mbak, sama kan nggak tahu kan? Pengasuh itu pasti tawadhu. Apalagi pengasuh itu kok toko pesantren, ya kan? Nggak mungkin wong duwe pesantren tanpa mondok, biyen. Mungkin apa enggak? Ya mungkin sih, tapi dia itu pasti melewati masa hijrah. Nah, pasti melewati masa belajar. Jadi orang-orang yang seperti itu patut, beliau seperti itu, bukan orang-orang. Beliau seperti itu patut kita untuk tawadhu'i, ya kan? Guru kita, pengasuh kita, ya kiai kita, kakak-kakak kita, kating, ya kan? Yoduk sing lanang pisan aku tawadhu sing lanang ya ndak. Boleh kalau misalkan dia itu tawadhu, boleh kita tawadhu juga gitu loh. Tapi ya tetap niatnya karena Allah, bukan karena dirinya sendiri. Bukan karena aku tawadhu wes ben aku dianggap gini. Biar kelihatan kalau aku itu santri. Nah, jangan kayak gitu. Ya. Boleh kita bangga dengan
label santri kita, tapi jangan sampai kita menyombongkan kesantrian kita gitu. Cukup balas dengan sombong bagi orang-orang yang sombong. Kalau misalkan orang-orang yang baik, jangan dibalas dengan kesombongan. Wa qala lan dawuh sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupane kaul tawadhu. Tawadhu sira kabeh. Tawadhu sira kabeh. Tawadhulah kalian semua ma'al mutawadi'ina. In dalam sertane wong kang padha tawadhu. Ma'al mutawadi'ina. In dalam sertane wong kang padha tawadhu. Fa innat tawadu'a mongko sak temene tawadu. Fa innat tawadu'a mongko sak temene tawadu ma'al mutawadi'ina in dalam sertane wong kang padha tawadu. Ma'al mutawadi'ina in dalam sertane wong kang tawadu. Iku sodakotun sodakoh. Watakab barulan takaburo sira kabeh. Sombonglah kalian semua ma'al mutakabbirina seing dalam sertane wong kang padha takabur. Ma'al mutakabbirina in dalam sertane wong kang padha takabur fa innat takabburo mongko sak temene takabur sombong. Maka sesungguhnya sombong ma'al mutakabbirina sertane wong kang takabur iku sodakotun sodako. Nah, ditambah lagi kalau kemarin sampean tahu sodako itu salah satunya yang paling gampang adalah senyum, ya kan? Balik-balik sama sodako yang paling gampang apa, Mbak? Senyum. Ini ada lagi bernilai sodako juga. Kalau misalkan sampean tawadhu kepada orang yang tawadhu, sama takabur kepada orang yang takabur itu juga dianggap sedekah. Wa qala lan dawuh sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupane kaul apa itu tih ta? Tih. Tih sombong sira. Tih sombong sira. Sombonglah kamu alat tuyahi ing atase wong kang sombong. Alat tuyahi ing atase wong kang sombong. Atas orang yang sombong. Fa inna tiha mengko sak temene sombong. Fa inna tiha mengko sak temene sombong. Maka sesungguhnya sombong alat tuyahi ing atase wong kang sombong. Iku sodakotun sodako. Jelaskan lagi di sini. Kalau misalkan sampean sombong, sombonglah ini perintah. Sombonglah kepada orang yang sombong, karena sesungguhnya sombong itu adalah sodako. Tapi sombong kepada orang yang sombong, ya, bukan sombong kepada orang yang tawadhu, bukan. Tapi sombong kepada orang yang sombong itu hukumnya, itu bernilai sodako. Waqala dawuh. Waqala lan dawuh sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rupane kaul ra'sut tawadu'i. Ra'sut tawadu'i utawi pokoke tawadhu. Ra'sut tawadu'i utawi pokoke tawadhu. Adapun dasarnya atau pokoknya tawadhu iku ayyab tadi'a. Iku ayyab tadi'a yen to ngawiti sapa wong. Iku ayyab tadi'a yen to ngawiti sapa wong. Ayyab tadi'a ialah mengawali siapa orang
Bisalami kelawan salam. Bisalami kelawan salam. Bisalami dengan salam. Alaman ing atase wong. Alaman ing atase wong. Alaman atas orang lakia. Lakia kang ketemu sapa man. Lakia kang ketemu sapa man. Lakia yang bertemu siapa man hu ing man. Hu ing man. Hu ing wong. Wong liya maksudnya. Hu kepada orang minal muslimina sangking wong kang Islam. Minal muslimina sangking pira-pira wong Islam. Fil majalisi en dalam pira-pira majlis. Fil majalisi en dalam pira-pira majlis. Hadis Nabi mengatakan pokoknya tawadu adalah mengawali dengan salam ketika bertemu dengan orang muslim, ya kan? Kalau misalkan kepada orang yang nonis, kita kan tidak wajib untuk salam, ya kan? Bahkan ya gak usah salam. Nonis aja kalau misalkan salam ke kita, gak usah dijawab, ya gak apa-apa. Tapi kalau orang Islam yang salam ke kita, wajib dijawab. Hanya menjawab salam itu lebih wajib, lebih utama dibandingkan kita salam. Ya. Jadi kalau misalkan bertemu dengan temannya itu harus menyapa, ya kan? Salam. Itu adalah pokoknya tawadu. Jadi harus diawali dengan seperti itu. Biar muncul sifat-sifat tawadu dalam diri kita. Kalau ada orang yang membutuhkan, harus dibantu. Kalau ada temannya yang jatuh, dibantu. Bukan diguyu. Ya kan? Biasanya kan nomor 1 kita kan guyu dulu, ya kan? Ditertawakan dulu, baru dibantu, ya kan? Baru tanya, sakit apa enggak? Seharusnya yang pertama adalah dibantu dulu, baru diguyu, ya kan? Waqala lan dawuh sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane kaul at-tawadu utawi tawadu adapun tawadu iku ma'idus syarafi pira-pira nggon baline kemuliaan iku ma'idus syarafi pira-pira nggon baline kemuliaan tempat kembalinya kemuliaan. Wa qala lan dawuh sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane kaul al-karamu utawi kemuliaan al-karamu utawi kemuliaan iku at-taqwa taqwa. Wasyarafu utawi kemuliaan pisan iku tawadu. Wal yakinu lan utawi yakin iku alwina soke. Wal yakinu adapun yakin alghina ialah soke kaya. Tawadu itu adalah tempat kemuliaan. Dijelaskan lagi sama Nabi. Al-karamu at-taqwa. Kemuliaan itu adalah takwa, ya kan? Tawadu itu kan adalah salah satu bentuk kita patuh pada Allah, ya kan? Kenapa bentuk patuh pada Allah? Kenapa bentuk taat kepada Allah? Karena tawadu itu baik. Segala sesuatu yang baik itu adalah bentuk media ketaatan kita kepada Allah, ya kan? Kalau misalkan kita melakukan kebaikan itu, maka kita dianggap taat kepada Allah. Al-karam at-taqwa. Jadi kemuliaan itu adalah takwa. Sama tahu takwa? Apa takwa?
menaati dan meninggalkan itu takwa. Jadi kalau misalkan kita tawadhu berarti kita mulia. Kalau kita mulia maka kita takwa. Wasyarafu dan kemuliaan at-tawadhu ialah tawadhu. Jadi kemuliaan itu sama dengan tawadhu. Muter sebenarnya. Tawadhu sama dengan karom, karom sama dengan takwa. Wal yakinu dan yakin itu adalah kaya. Kalau kita yakin, bukan kaya uang maksudnya. Ya kaya akan nikmat gitu loh. Iya kan? Yakin semuanya itu atas perintah Allah. Tenang apa enggak hidupnya? Tenang. Kalau misalkan saya dijahati sama Ajeng, saya yakin itu Ajeng dewe yang punya niatan itu, pasti kan pegel terus kan? Tapi kalau kita kembalikan, siapa yang menciptakan Ajeng? Allah. Kalau kita marah ke Ajeng, berarti kita marah kepada Allah. Siapa yang menciptakan akal Ajeng? Allah, ya kan? Allah itu sebenarnya memancing Ajeng, saking Ajeng milih ke jalan yang buruk gitu loh. Berbuat jahat, akhirnya ya timbullah seperti itu. Tapi kalau misalkan kita yang dijahati, kita yakin bahwa itu berasal dari Allah, insya Allah hidup kita akan tenang. Ya kan? Apa orep biasanya kan gitu. Orep iku wis ruwet, ojo diruweti. Wis ruwet ojo diruweti. Ono sing gampang dilakoni sing gampang. Timbangane stres sampai meninggal ya kan. Banyak sekarang Mbak orang masih muda itu wes konslet akale ya kan? Banyak kan? Banyak banget orang yang sudah S2 karena tidak kuat tekanan ya aku mau ndak yakin dek Gusti Allah mau itu. Imannya belum kuat. Akhirnya apa? Stres sampai konslet akale. Masih muda wes konslet. Lah pas sampai meninggal konslet terus ya kan orang yang stres itu kan tidak tenang kan hidupnya kan Mbak sampai misalkan sampai meninggal terus stres apa tidak budrek uripe ya kan wes enak sekarang sampai punya teman yang baik alhamdulillah ya kan masih diberikan rezeki masih diberikan hidup untuk memperbanyak amal buat di akhirat ya kan jangan sampai kenapa saya kok nggak cepet-cepet mati misalkan ada nggak orang yang seperti itu ada orang yang seperti itu ada nggak ada orang yang seperti itu misalkan teman-temannya sudah biasanya kalau orang-orang yang sudah sepuh ya kan kok konco-koncoku wis dah ono umur ya aku kok tidak dicabut-cabut ada kan biasanya seperti itu kan ya orang yang sepuh-sepuh itu ada yang seperti itu. Lebih baik adalah ya wes ibadah wes. Mumpung si urip diakeh ibadah ya kan. Orang yang sudah meninggal gak iso ibadah meneh. Orang yang sudah meninggal tinggal menunggu amalnya ketika di dunia, tinggal menunggu anak putune iku ndungokno apa ndak ya kan? Tinggal menunggu itu. Ada juga yang mengatakan, oh orang yang meninggal itu sudah cukup berarti amalnya. Ada yang pernah dengar seperti itu? Orang yang dicabut, yang diambil nyawanya oleh Allah, itu wes cukup. Amali begini. Kan kebanyakan kita, yang saya tahu ya, kebanyakan orang yang meninggal itu kebanyakan, ya tidak semua. Itu orang yang baik, Mbak. Iya kan? Kayak Pak Yai, ya kan? Yang ada yang pas pidato sedo ya kan ada yang pas ngimami sedo ya kan pas khutbah sedo terus semua yang yang dijadikan kita panduan ya kan kayak panutan ya kan yang kita jadikan panutan sekarang kebanyakan wes sedo gitu loh berarti kan benar kalau orang yang meninggal itu amalnya wes cukup gitu loh
Berarti yang belum meninggal ini saya dulu cukup. Ya kan? Berarti diperbanyak amalnya. Amal baiknya gitu loh. Duh, saya sudah melakukan kebaikan misalkan gitu. Ya mungkin sama melakukan kebaikan tapi tidak didasari atas nama Allah mungkin. Tapi didasari misalkan saya melakukan kebaikan atas nama Rifki misalnya gitu. Ya, Ina melakukan kebaikan atas nama Ina, ya kan? Kayak gitu. Tapi atas namakan Allah. Gak apa-apa Mbak, awalnya diniati terus tengah-tengah kok moro-moro rodo abot ngelakoni, tidak apa-apa, yang penting nomor siji apa? Niat. Lah wis niat kan ditulis kan pahalane. Makalah dawuh cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu nikmatin utawi saben-saben wong kang duweni nikmat, kullu nikmatin utawi saben-saben wong kang duweni nikmat iku mahsudun, iku mahsudun dan apa di diireni gitu loh. Apa sih? Ya wis diireni ya, apa diireni? Dihas dihasut. Heeh. Iku mahsudun dihasuti, maksudnya diirini. Sapa sahibuha wong kang duweni nikmat. Iku mahsudun den dengki sapa sahibuha wong kang duweni nikmat. Ilat tawadu'a kejaba tawadu, ilat tawadu'a kejaba tawadu. Semua orang yang memiliki nikmat itu kan pasti apa jenenge? Diireni ya kan orang ya kan. Pasti orang itu iri dengan nikmatnya orang lain ya kan. Tapi keirian itu tidak akan terjadi kalau misalkan dia itu tawadu. Jadi kalau misalkan sampean iri terhadap orang lain harus tawadu. Ya tadi dilatihnya yang tadi itu. Waqala dawuh sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tawadu utawi tawadu. At-tawadu adapun tawadu iku min akhlakil anbiya'i. Nah, ini tetap sangking ahlake para nabi, termasuk ahlaknya nabi. Wa takabbur utawi takabur adapun sombong iku min akhlakil kufari, tetap sangking ahlake wong kafir, termasuk ahlaknya orang yang kafir. Wal fara'inati lan Raja Fir'aun. Jadi tawadu itu adalah termasuk ahlaknya Nabi, tapi kalau takabur itu ahlaknya Fir'aun dan orang-orang kafir. Sama seperti jin dan setan ya kan, yang ketika itu sama Allah disuruh sujud kepada Nabi Adam, mereka tidak mau. Kenapa? Mereka takabur, mereka merasa lebih baik. Kenapa kok merasa lebih baik? Karena mereka diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah ya kan. Tanah dan api kalau misalkan dibandingkan pasti lebih menangan api ya kan, kalah tanah gitu kan. Jadi sama Allah akhirnya direndahkan derajatnya, lebih ditinggikan derajatnya Nabi Adam. Banyak kisah-kisahnya sahabat Nabi juga, paman-paman Nabi yang sombong ya kan, akhirnya mendapat getahnya. Waqala dawuh cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane kaul, man utawi sapane wong, adapun barang siapa ikut takabbar sapa man. Ikut takabbar sapa man. Takabbaro ialah takabbur sapa man alal fuqara ing atase pira-pira wong fakir.
Alal fuqara'i ing atase pira-pira wong fakir, atas orang yang fakir, la'ana mongko ngelaknat. La'ana mongko ngelaknat hu ing man. La'ana maka melaknat hu kepada man sinten Allahu Allah. Sinten Allahu Allah wa man lan utawi sapane wong iku takabbar sapa man alal ulama ing atase para ulama. Alal ulama ing atase para ulama. Ahza mongko ngerendahno. Ahza mongko ngerendahno, ahza maka merendahkan hu ing man sinten Allahu Allah. Sinten Allahu Allah. Barang siapa yang sombong kepada orang yang fakir. Nah, saya masih ingat gak Mbak keutamaannya orang yang fakir? Boten. Ada kan? Sudah kan? Keutamaannya orang yang fakir. Orang yang fakir itu lebih cepat dihisapnya dibandingkan orang yang kaya. Karena yang mereka tidak punya apa-apa. Tapi juga tidak boleh diremehkan, tidak boleh dikucilkan atau tidak boleh dibully. Karena kalau kita menyayangi Nabi, kita menyayangi orang yang fakir itu adalah akhlaknya Nabi, masih ingat? Kalau kita membenci orang yang fakir, itu akhlaknya Fir'aun. Tinggal milih besamian. Dan Allah juga mencintai orang yang fakir. Tapi ada, pas itu saya pernah melihat video itu kata-kata gini, lebih baik kita kaya tapi bahagia dibandingkan kita miskin menderita. Kalau miskin bahagia ya tidak apa-apa. Sebenarnya kan bahagia ya kan? Iya cukup lah, cukup ya cukup. Jadi di sini kalau ada barang siapa yang sombong kepada orang yang fakir, maka Allah akan melaknat gitu loh. Allah bakal dilaknat. Kenapa? Karena Allah itu mencintai orang yang fakir. Barang siapa, nah yang terakhir ini yang paling penting. Barang siapa yang sombong kepada ulama, barang siapa yang sombong terhadap ulama, maka Allah akan menurunkan derajatnya. Nah, sekarang ulama itu, Mbak, sama tahu? Ya kan? Ulama itu lagi dihujat. Ya kan? Boleh, nggak apa-apa kita menghormati orang karena nasabnya, itu nggak apa-apa kita menghormati orang karena nasabnya. Tapi bagi orang yang bernasab tinggi, ya kan? Siapapun, misalkan di sini ada yang keturunan Nabi, ya tidak apa-apa, ya kan? Keturunan Habaib, ya tidak apa-apa. Misalkan ada yang keluarganya keturunan Habib atau Ipare misalkan, untuk keturunan Ipare misalkan, ya kan nanti kan apa jenenge, kemuliaannya itu kan nyalur, Mbak, pahalanya itu nyalur di kita gitu. Itu jangan apa ya, kalau katanya Neng Sela itu kan gini, kita itu tidak jangan sampai kita meninggikan nasab kita gitu loh. Intinya seperti itu. Jangan sampai kita meninggikan nasab kita. Yang benar adalah kita mengutamakan ilmu kita. Ojo, ya kata-kata ini, apa sih? Sumpil kata-kata ini. Intinya kita itu ojo dekengame iku ojo. Oh aku nasab api, nasabe ngono lho. Ojo. Karena nasabnya baik, artinya ya udah apa saenake dhewe gitu loh. Tapi yang pertama adalah ilmu. Dahulukan ilmu daripada nasab. Jadi muliakan nasab samian karena ilmu samian gitu loh. Jangan memuliakan nasabnya samian. Ojo didahulukan nasabe, tapi ndak ono ilmune ngono lho, padha wae. Tapi kalau kita menghormati orang yang
bernasab baik, itu nggak apa-apa meskipun kita menghormati dia atas nama nasabnya, gitu loh. Jadi, loh, itu loh, misalkan sekarang kan banyak Gus, Ning gitu kan ya. Gus, Ning, tapi kok mohon maaf, misalkan akhlaknya tidak baik gitu kan ya. Ya wes aku tidak menghormati. Ya jangan. Tetap dihormati. Karena apa? Karena nasabnya. Kalau karena ilmunya ya wes nomor kesekian gitu. Kalau ini misalkan ada Gus sama Ning yang ilmunya juga baik, ya Masya Allah ya kan. Kita tiru ilmunya, kita tiru akhlaknya, dan kita hormati nasabnya. Jadi kayak gitu. Jadi nggak usah, oh iku anu Gus iki gini-gini, oh iki ning iki gini-gini. Oh Habib iki gini-gini akhlaknya. Jangan dilihat akhlaknya, ya kan? Jadi sama seperti orang yang misalkan berbicara di depan, maka jangan dilihat orangnya. Dilihat apanya? Yang disampaikan. Kalau yang disampaikan bagus, ya nggak usah diikuti. Kalau yang disampaikan baik, maka lakukan. Misalkan preman, saya ngomong dek pas khutbah preman, misalkan, ya kan? Pas khutbah dan pesertanya preman pisan, misalkan, ya kan? Ikut jamaahnya preman-preman, ya kan? Terus ya kita tahu, oh preman itu elek gitu kan? Tapi yang diomongkan, yang disampaikan adalah baik, gitu kan? Maka yang diambil adalah yang disampaikan, yang diomongannya, yang disampaikan. Gak usah memandang, oh itu preman elek ini, gak usah. Ya kan? Yang ngomong di depan anak kecil, ya wis, jarno. Yang penting yang disampaikan, ya kan? Wow, pola rek cilik iku. Iya ya ngerti aku, misalnya gitu. Hari gaya ngono lho. Saman kan belum tentu bisa ngomong di depan seperti dia, ya kan? Jangan, enggak usah meremehkan. Ada tingkatnya sampai misalkan jadi ketua, misalkan. Ngomong gini, iya ya ngerti aku, enggak usah diomongi balik-balik, misalnya gitu kan. Ngomongnya itu tok, balik-balik ikut tok sing dibahas. Ya Allah, di rumah ae, enggak usah diambil pusing. Sampean terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting ngono. Itu kan hal yang tidak penting. Ya bener meskipun diulang-ulangi ya wis. Sing tertancap satu omongan aja, tidak usah sing berkali-kali. Ngono lho. Gak usah pegel di sepele, pegel ya. Berarti belum dewasa sampe itu ya kan? Kalau sampean tidak memulai dari sekarang, terus sampean kapan dewasanya gitu loh. Sama masih memikirkan hal-hal yang tidak perlu itu, terus kapan sampean kate memikirkan yang perlu? Yang masih tidak perlu ya tidak usah direken. Timbangannya posang ya kan? Al-babu tsalis wallahu a'lam. Minta doanya ya Mbak. Untuk bude saya tidak ada umur. Saya semoga amalnya diterima, keluarganya diberi kesabaran. Al-Fatihah. Marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.